Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Sweet dengan NIM S2341. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan praktikum saya mengenai studi kasus data medium untuk mata kuliah PBO atau pemrograman berbasis objek. Nah, di sini yang pertama, saya sudah membuat laporan tentang praktikum saya kali ini, yaitu ada 3 studi kasus yang ingin kita selesaikan, yaitu palindrom, posisi, penggabungan. Dengan kriterianya saya sudah menyelesaikan, itu saya berikan tanda 1 karena di sini ada 1, dan juga kepahaman tingkat studi kasus untuk menyelesaikannya itu 4. Saya berikan rating 4. Di sini saya membuat foto pelatihan dengan rekan tim saya, itu saya sendiri dan juga 2 teman saya, dan juga memberikan observasi tentang penilaian terhadap kinerja dari teman-teman saya. Nah, di sini kita bakal berbicara tentang studi kasus pertama, yaitu kita buka terlebih dahulu apa sih isi dari studi kasus pertama. Di sini kita diminta untuk membuat palindrom, atau apakah dengan kata lain, palindrom adalah kalimat atau kata yang dimana dalam kata tersebut dibaca dari depan dan belakang itu sama. Contohnya seperti ini, PA, PAP, PAP, dan dari belakang juga PAP juga. Nah, di sini dia bakal menggabungkan dua buah kata, yaitu dari indeks array yang kita punya nanti akan digabungin sehingga akan menghasilkan sebuah palindrom. Kita harus mengecek apakah dia palindrom. Jadi inputannya kita masukin berapa array kita atau banyaknya data kita, dan bakal kita masukin data kita. Nanti secara otomatis nanti dicek palindromnya dengan indeks berapa dengan berapa. Oke, coba kita masuk dalam code yang sudah saya buat dalam SK1 ini. Yang pertama sekali kita lakukan yaitu adalah membuat scanner. Kita membuat objek yang namanya dengan metode yang kelas yang sudah ada, itu kelas scanner. Saya namakan objek itu scanner untuk memulai inputan dari terminal terhadap compiler. Dan juga saya buat bahwa jumlah kata yang ingin kita masukkan itu saya definisikan dengan variabel jumlah kata. Nanti kita gunanya ini untuk memanggil method nextIn dari scanner tadi yang sudah kita definisikan di awal. Bentuk nanti bakal seperti scanf dalam bahasa pemrograman C. Lanjut, yang baru setelah kita masukkan, karena kita tahu bahwa kita akan masukkan nilai inputannya itu sesuai dengan berapa jumlahnya. Jadi kita buat perulangan atau loopingan untuk membuatnya. Pertama sekali kita harus membuat berapa, kita definisikan berapa isi dari kalimat itu dengan penggunaan string yang statik seperti ini. Dengan jumlah kata nanti akan disesuaikan seperti itu, supaya tahu bahwa berapa sih isi yang harus kita alokasikan memori untuk daftar kata kita. Lanjut, kita buat loopingan. Nah, di sini nanti sama juga next line-nya. Dengan daftar kata sebagai indeks ke i nanti sesuai dengan loopingannya. Nah, di sini ada yang namanya map, list, dan set. Nah, sebelum itu, apa itu map, list, dan set? Itu map, list, dan set itu adalah bagian dari Java itu sendiri, atau sudah dibuatkan dalam JDK sendiri. Bisa kita buka nanti dokumentasinya, bahwa map, list, dan set itu adalah Java collection. Jadi Java collection itu adalah seperti array, jadi dia bisa menyimpan data, mensortir data seperti kriteria-kriterianya. Oke, tetapi untuk map sendiri dia berbeda dengan list dan set. Seperti itu. Map sendiri dia bakal memiliki dua apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama itu key-nya. Jadi inti dari fokus dari map adalah kita tahu apa key dari yang kita buat dengan string, dengan tipe data string, dan juga ini juga string. Betul. Dan juga untuk membuat list berarti kita akan membuat list dengan isinya itu string, dan juga membuat set dengan isinya string. Dengan penamaan untuk variabelnya itu untuk map sendiri peta palindrom
dan tulis daftar output dan set palindrom. Nah, dan di sini akan ada kita menggunakan hashmap untuk, karena ini itu adalah interface, jadi kita bisa secara gamblang untuk melakukannya. Jadi kita harus butuh yang namanya kelas-kelas lain, yaitu ada hashmap untuk menyimpan palindrom dengan indeks terbaru. Nanti bakal disimpan, jadi kalau ada dua buah yang sama nanti dengan indeks yang sama, maka bakal namanya di yang pertama itu bakal digantikan yang kedua, nanti ditimpa seperti itu. Ada list untuk membuat list kita agar kita bisa membuat sebuah collection yang set untuk agar tidak ada palindrom yang berulang. Nanti dicek bahwasanya palindrom tersebut tidak ada yang sama dari yang terakhir kali dengan ke belakang kali. Seperti itu. Selanjutnya kita buat loopingan untuk apa? Jadi kita bakal memulai bagaimana cara menggabungkan kedua buah array. Kan ide dari pembuatan palindrom tersendiri yaitu yang pertama adalah kita bakal mereview bahwa indeks ke 0 bakal dicek atau digabungkan dengan indeks ke 1, selanjutnya 0 ke 2, 0 ke 3, sampai habis dari jumlah katanya. Dan selanjutnya indeks ke 1 bakal diuji ke 0, ke 2, 3, dan selanjutnya. Makanya ada dua buah iterasi atau nested loop namanya. Dan di sini kita buat juga I tidak bisa sama dengan J. Karena dalam tesis itu sendiri bahwa I dan J itu tidak dibutuhkan sama. Karena indeks ke 1 dan indeks 1 tidak usah dicek karena itu sudah pasti random. Lanjut. Jadi kita bakal buat tipe data string, yaitu namanya gabungan kata di sini. Nah, di sini bakal di-concat atau disatukan bahwasanya kalimat daftar kata ke I dan juga daftar kalimat ke J bakal digabungkan jadi satu buah string baru seperti itu. Dan akan disimpan ke gabungan kata. Jadi seperti yang saya sudah buat itu indeks ke 0 bakal digabungkan dengan indeks 1 seperti itu. Jadi sesuai dengan loopingan yang ada. String builder ya, jadi di sini ada string builder sama seperti ini harusnya. Jadi string builder di sini berfungsi seperti penggabungan kata seperti itu. Jadi kita bakal membuat string yang baru, tapi di sini kita reverse. Jadi karena kita sudah mengconcatnya, nanti kita bakal reverse string build kalimatnya bakal disimpan ke terbalik namanya. Jika gabungan kata equal dengan terbalik itu string, bakal kita menggunakan yang namanya method equal. Nanti dicek apakah ini sama dengan yang terbalik itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat lagi yaitu string baru, itu namanya pasangan indeks. Ini agar sama untuk ketika ini sama, maka akan dicetak ini, akan dilakukan ini agar sesuai dengan test case yang kita gunakan. Gitu, sesuai dengan apa kita. Nah, di sini ada set palindrom, kita menggunakan interface set, di mana kita bakal membuat konten dengan gabungan kata. Oke, selanjutnya daftar output dengan penggunaan list di sini. Nanti jika ini set palindrom itu tidak berulang, maka masuklah ke indeks sebelumnya, itu daftar output dot index of gabungan kata. Nah, di sini bakal kita buat berapa indeks sebelumnya gitu. Nanti daftar outputnya indeks nilai dari indeksnya bakal disimpan ke dalam indeks sebelumnya seperti itu. Daftar output dot set maka kita butuhkan untuk entry yang lama bakal dihapus kalau semisal untuk mencegah tidak berulang seperti itu. Bakal di set. Nah, sini set palindrom juga di add. Nanti kalau ada palindrom yang unik bakal
ditambahin ke dalam set kita. Nah, peta palindrom itu kita akan meletakkan bahwa mengupdate indeks terbaru yang dari kita palindrom kita tadi. Nah, daftar output.ri ini inilah adalah hasil atau tambahan posisi baru dalam palindrom kita. Bahwasanya daftar output bakal menjadi collection atau list di mana itulah yang menjadi palindrom yang sudah kita buat, yang ingin kita lakukan. Nah, di sini ada sedikit loopingan untuk mengeprint seperti dalam modul ini. Itu bisa kita lihat bahwa dia menggunakan di sini adalah for each dari daftar output. Jadi collection tadi bakal di-split datanya dengan palindrom. Jadi collection juga bisa menggunakan for each sama seperti array, tidak hanya array untuk membuat for each loop. Jadi collection juga bisa dengan bakal daftar outputnya nanti isi dari collection daftar output nanti akan disimpan sementara di palindrom. Nanti bakal dicek apakah ada palindrom atau tidak. Kalau ada bakal ditulis dulu daftar palindrom. Nah, nanti selanjutnya bakal ini nanti hanya sekali saja. Dan selanjutnya nanti akan di print yang ini. Dilakukan iterasi yang ini. Itu nomor urut. Karena nomor urut bergantung dari karena nomor urut kita tadi satu ya. Jadi tadi nomor urut 1. Nah, nomor urut nanti di-concat dengan peta palindrom. Get palindrom sama dengan palindrom. Oke. Jadi peta palindrom ini adalah sebuah mapping yang kita buat agar sama seperti yang ini. Seperti yang ini. Mapping dengan menggunakan key tadi. Jadi fungsi dari ini bakal akan menjadi sebuah yang diinginkan dengan palindrom sebagai hasil dari isi palindrom yang sudah dicek kebenarannya apakah itu palindrom. Nah, jika tidak ada palindrom atau ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan langsung yaitu tidak ada palindrom di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggait lebih dalam untuk ini Java SK1. Oke. Kita akan coba di terminal. Untuk penggunaannya, coba kita masukkan inputan yang ada di modul. Nah, tanggal 3. Baiklah. Oke, sama seperti yang ada di modul. Coba kita buat bahwasanya kita cek lagi 2 natas. 2 natas. Tidak ada palindrom karena ini jika digabungkan dan tas digabungkan tidak memiliki palindrom. Jadi saya sudah juga menyelesaikan di dalam autogradar dan juga hasilnya adalah 100 test case untuk test case palindrom tersebut. Nah, selanjutnya kita bakal melanjutkan dengan studi kasus 2, di mana kita akan diberikan sebuah array. Nah, fungsi dari array ini adalah perpindahan dari bidang kartesius atau bidang 2 dimensi, yaitu di mana posisi awalnya 0 dengan pergerakan mengikuti arah minimum, arah jarum jam, itu atas kanan kiri bawah. Tampilan informasi terakhir pada posisi permulaan saat permulaan. Jadi jika ada sebuah integer dengan array 12, maka yang pertama akan ke atas. Otomatis C-nya akan bertambah 1. Tapi si X bakal 0. Hanya jika 2, maka akan ditambahkan 2, 1, dan selanjutnya seperti itu. Jadi kalau nanti semisal yang dimasukin ini bakal keluarlah awal ini. Jadi jika kita inputkan 5 buah array,
dengan isinya ini, dengan bakal akan tercipta posisi terakhir dari pergerakan itu adalah 1,2 dengan perpotongan di 1,2. Nanti kita cek. Baik, saya akan jelaskan kedua. Nah, di sini sama seperti sebelumnya kita menggunakan scanner, saya sudah menjelaskan. Ini n, saya buat nama variabelnya untuk minta berapa banyak sih elemen array. Nah, di sini masukkan berapa array sesuai dengan kebutuhan kita untuk alokasikan ininya, arraynya. Dan juga ini untuk inputan yang bakal kita masukkan sejumlah dengan n yang kita buat. Saya sudah jelaskan ini sebelumnya. Integer x, y juga sama. Kita default value-nya adalah 0, y-nya 0 karena kita tahu bahwa x dan y-nya adalah 0. Nah, nanti set dan list ini sudah dijelaskan juga, tapi hanya berbeda namanya saja. Nanti kita set bahwasanya kita concat x dan koma dan y menjadi sebuah bilangan set gitu. Oke, lanjut kita buat di value arah gitu. Nah, di mana variabel kita buat di sini dx namanya, saya buat dx dan dy. Nah, di sini bakal mengecek pergerakannya. Ada 0, 1, 0, 1 karena kan kalau yang bergerak yang pertama kali kan yang bergerak x-nya tidak bergerak, makanya 0. Ini kita buat variabel tambahan atau juga first intersection at origin namanya. Jadi proses pergerakannya ini adalah ide dari proses ini. Jadi kita buat loopingan bahwasanya kita ngecek sesuai dengan array lengthnya, berapa lengthnya arraynya. Nah, selanjutnya kita bakal ngecek sekali lagi bahwasanya langkah-langkah yang kita buat tidak lebih besar dari array ke indeks ke i. Nah, bakal jika arahnya bertambah seiring berjalannya waktu, maka isi dari x dan y bakal dijumlahin nantinya sebagai isinya. Oke, posisi sekarang x dan y jadi 0,0. Bakal dicek bahwa posisi di contain posisi sekarang. Nah, ini adalah untuk membuat sebuah statement tadi. Kita tambahkan posisi sekarang berapa sih? Nah, dicek jika posisinya adalah 0,0, maka dicek kembali adalah x sama dengan 0 y sama 0. Maka first origin ini kita sudah set value-nya false, maka ini dinegasikan atau dinolkan, maka akan terjadi true. Maka originnya akan berubah menjadi true. Nanti akan di skip karena kita tidak mau mengabaikan langkah menang, kita bakal abaikan saja. Jadi ini hanya untuk pembukaan saja. Intinya posisi perpotongan perpotongan ini ada sebuah list, nanti kita contain isi dari ininya tadi, collection-nya tadi. Karena sudah kita tahu bahwa isi dari collection kita adalah berbentuk string. Nah, ini juga berbentuk string yang sudah kita contain. Nah, di sini posisi perpotongan.add ini bakal dijumlahin. Nah, dimasukkan ke dalam isi dari collection kita. Jadi collection pertama kita adalah concatenan antara 0 dan y. Jadi 0,0. Oke, jika ini maka jika tidak, ini hanya untuk ngecek yang 0 tadi kan. Nah, jika tidak, posisi dikunjungi bakal di add dengan posisi sekarang berapa sih gitu. Maka akan dicek ke dalam set seperti itu. Akan diuji berapa apanya. bakal kita masukkan ke dalam set yang sudah saya jelaskan bahwa untuk ini set di sini untuk mencegah agar tidak ada yang code uniknya berapa gitu. Oke, nanti jika iterasinya sudah selesai maka akan masuk ke sini. Nah, ini adalah arah persatu modulo 4. Disinilah agar tanda itu berganti. Jadi semisal yang pertama udah kita lakukan, maka akan
array ke 0 dilakukan, maka akan 0 tambah 1 itu 1 dibagi 4 sama dengan 1, maka arahnya akan menjadi 1. Nah, jika arahnya 1, maka isi dari indeks yang ke-1 dari dx itu adalah 1 dan dy adalah 0. Nanti akan ditambahkan ke x. Gitu. Isinya bakal ditambah ke dalam x. Jadi switcher dari 0 sekarang udah jadi 1 dan 0. Seperti itu. Oke. Sudah dong. Jadi ini adalah untuk ini terus berjalan sehingga habis nanti loopingannya sampai relangnya selesai. Nanti bakal sesuai dengan modulonya arahnya pun berganti seperti itu. Nah, selanjutnya nanti posisi terakhir bakal di ini sesuai dengan output yang kita inginkan. Nah, selanjutnya bahwa sistem out Greenland ini posisi berpotongan. Nah, kita akan mencek perpotongannya berapa sih perpotongannya dengan menggunakan size di sini. Metode yang namanya size. Itu bakal ini juga dari collection juga ya. Data size ini. Jadi posisi berpotongan bakal digunakan di sini untuk menghitung apa yang berpotongan tadi, apa yang sama gitu. Dengan cara kita gunakan posisi berpotongan. Itulah sebuah list yang kita punya. Nanti dilihat bahwasanya size dari data collection 1 dan data collection 2 sama size-nya, maka akan dikitkan. Nah, coba kita uji kode kita dengan menggunakan inputan seperti ini. Cara inputnya. Oke, coba kita buat Java sekali dulu ya. Oke. Kedua. Oke. Nah, coba ulangi. Oke, saya ambil foto berikut ini. Nah, perseker adalah 1,2 dan 1,1. Nah, sama kan dengan output yang ada di modul. Coba kita coba lagi. Kita copy yang ini inputannya. Maka kan jadi min 2 dan min 2 dalam perpotongan. Seperti itu. Nah, ini sudah benar dan juga di dalam dialog juga saya sudah cek. Lanjut ke SK3 untuk pembuatannya. Coba kita baca modulnya itu bakal kasus penggabungan. Nah, di sini bakal akan dikirim, kita akan menginputkan sebuah array, string dalam array, di mana elemen penggabungannya lebih dari satu kata terhadap elemen array tersebut. Nah, jadi intinya jika ada elemen 1, 2, dan 3, dan 5. Nah, semisal isi dari belajar ini ada di dalam belajar 5, dan juga isi dari ini, garis ini ada di elemen dalam elemen tersebut, dan PBO juga ada, maka sudah pastilah belajar PBO ini adalah sebagai penggabungannya. Seperti itu. Sama juga inputannya berapa yang kita masukin. Oke, coba kita cek. SK3. Nah, di sini bakal scanner sama aja. Ini juga sama aja. Ini juga untuk inputan yang kita masukkan di close kan. Nah, ini list. Jadi kita menggunakan list. Sama saja ini object function dengan list sebagai kelasnya. Dan juga ini untuk maka kita ini untuk loopingan untuk ngecek apakah jadi sebelum saya akan jelaskan yang ini, saya akan menjelaskan dengan metode-metode yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu metode ini, set boolean inconcatenation dengan parameter target string dan sebuah array, di mana kita membutuhkan sebuah set di sini agar di mana set ini seperti yang sebelum-sebelumnya juga nanti akan dihilangkan dengan target.
Jadi bakal dihapus isi dari target tersebut untuk memudahkan cara mengetahui apakah itu ada atau tidak. Dan bakal di return can form, targetnya bakal dihapus seperti itu di dalam setnya. Jadi kalau eh, semisal gini, belajar dashboard. Jadi kalau ada ini bakal isi dari belajar dashboard bakal dihapus, belajar hapus dari sisa ini juga dihapus dan juga dihapus. Maka tentulah bahwasanya elemen kelima ini akan adalah sebuah penggabungan. Lanjut, lanjut untuk confirm, dimana ini confirmnya itu adalah itu is dari rekursif dari kombinasi juga dengan kita masukin sebuah string target yang namanya dan juga sebuah set di mana nanti contain target return value. Jadi kalau ada target dari atau ada string maka akan menghasilkan drop. Nah, bakal di perulangan di mana adalah looping kan. Berapa sih panjang dari target kita, berapa sih string kita length. Nah, di sini bakal saya buat prefix dan suffix di dalam ini, di mana nanti target substring dan juga target substring nanti penghitungannya. Jadi bakal dihitung dengan menggunakan ini substring. Jadi apa sih guna 0,1, i. Nah, semisal nanti ini adalah metode gunanya untuk menghitung. Jadi bisa kita lihat dalam sini, hamburger disubstringkan 4,8, maka akan hanya bersisa burger. Karena ini 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. 0, 1, 2, 3, 4. Nanti yang ke-8, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti yang urgi aja cuma yang ada. Jadi itu kenapa kita harus menggunakan ini. Dan suffixnya juga sama. Indeks ke i langsung. Oke. Jadi ini juga penggunaannya. Jadi kalau substring unhappy tapi kita substring 2, maka akan hasilnya happy aja. Karena indeks dari 01 tidak ikut atau hanya bisa dibilang di depannya saja yang dihapus seperti itu. Oke. Itulah suffix dan prefix, nanti bakal di confirm juga bahwasanya suffixnya iya juga di contain. Jika memenuhi ini maka akan menghasilkan true, dan jika tidak maka akan jika sudah selesai maka akan menghasilkan false untuk confirmnya. Nah, confirmnya menggunakan rekursi untuk mencek apakah target bisa dibentuk dari kombinasi elemen lain gitu. Nanti dicek dengan kombinasi elemen lain apakah bisa juga seperti itu. Oke, lanjut dalam menampilkan hasilnya. Tapi juga ini loopingan ini bekerja untuk dengan menggunakan metode-metode isConcate tadi. Nanti bakal di-add ke dalam concate string, ke dalam objek collection kita. Oke, nanti bakal dimasukkan ke dalam list kita atau collection kita. Nanti ini adalah untuk hasil dari sesuai modul. Nanti akan ada daftar string penggabungan. Jadi menggunakan ini, jika dia kosong maka nanti tidak ada penggabungan. Jika dia tidak kosong maka akan melakukan perulangan sesuai dengan berapa sih size dari concrete kita tadi. Nah, nanti dia akan ngeprint sama seperti sesuai dengan modul. Seperti ini. 1 dalam kurung belajar review. Oke, inilah hasil dari concrete yang udah kita isikan ke dalam sebuah collection atau list. Nanti isinya nanti akan kita print seperti itu. Nah, coba kita jalankan dalam case di mana coba kita kopas saja di sini. Ini kita buat dulu Java ketiga. Java ketiga. Oke, coba kita pastikan. Oke,
Nah, nanti akan nampak daftar simbol gabungan satu dalam kurung dan PBO sama seperti yang sudah ada. Di sini juga kita copy, coba. Nah, di sini tidak ada penggabungan sesuai dengan modul. Nah, di sini saya juga menggunakan Delcom autogradernya dan sudah mendapatkan nilai 100 dalam tes kesehatan 2000. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah melakukan arus praktikum saya. Nah, di sini untuk penjelasan yang lebih formal, saya sudah membuatkan di laporan apa saja arti-arti dari code yang sudah saya buat. Dari sini digunakan untuk menyimpan string palindrome dengan pertanyaan yang telah kita tentukan, di mana list untuk menyimpan urutan palindrome seperti itu. Jadi set untuk memastikan tidak ada palindrome dicatat lebih dari sekali. Nah, nanti ini untuk detail dari praktikum yang sudah saya buat dengan bahasa yang lebih formal dan juga mungkin akan lebih jelas jika kita membacanya lebih awal gitu. Baiklah, sekian hasil dari praktikum kedua saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.